kubunya Arsyad Rashid yang menjabat Ketua Kadin periode 2021 sampai 2026 itu akan jumpa pers. Tapi kondisi semakin tegang gitu ya. Itu orang-orang yang badannya gede-gede gitu ya. Dua kali badanmu. itu mau mulai memblokade pintu gitu ya. Dan hari itu juga aku mencari informasi kan siapa sebenarnya yang memblokade itu dan ternyata itu. Dan jangan lupa waktu itu kan sampai ada campur tangan Badan Intelijen Ya. Negara memastikan bahwa kehendaknya pemimpin untuk menggantikan Rosan ya waktu itu dengan Arsyad Rashid melalui semacam desakan untuk ini yang gue denger juga. Satu, ada masih sisa-sisa dari 2021 yang lalu gitu, ketika seharusnya Sisa-sisa kekecewaan gitu ya. betul. Kalau misalnya tanpa campur tangan istana bisa jadi Anil waktu itu jadi ketua umum. Ini kan kayak di-cut gitu ya, kayak gitu. Dibegal tengah jalan. Sekarang begal balik. Gitu. Hai, selamat datang di Jelasin Dong, bareng aku Findri Florentin. Dan saya Herul Anam. Hari ini kita ditemenin sama Goida Rahma. Halo. Dan Adil Hasan yang kemarin kejebak di Menara Kadin. Bola panas itu. Malam panas. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, jangan sebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Nah, ngomong-ngomong soal Adil yang tadi ketahan nih di Menara Kadin ini, kita mau bahas soal ini, kontroversi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang kemarin Munaslup itu? Betul. Oh, oke. Tapi Vin, kemarin minggu lalu pas gua nggak ada, kalian bahas apa? Ih parah lo nggak nonton. Ya kan pas waktu lu jam tayang lu, itu jam kerja gua di sono. Jadi belum sempat nonton. Jangan kayak dia nih teman-teman, nonton nanti ada kita kasih linknya. Kita tuh kemarin bahas soal tambahan beban kaum mendang-mending. Oh yang itu, Kelas KRL menengah. itu? KRL, PPN, lengkapnya lihat. Oh, nggak relate gua, soalnya gua naik metro di sana. Nggak kerasa. Sorry kalau nggak relate naik taksi. Kita lanjut ke soal Kadin tadi, ini kondisinya tegang ini. Ya Dil ya? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Coba tolong dijelasin. Jadi lu apa malam itu kenapa? nggak bisa keluar atau gimana waktu itu? Iya, ini aku pertama sekali di sini langsung bahas bola-bola panas ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang kondisi di Kadin waktu itu kan hari Minggu ya. Menara Kadin di Kuningan. Hari Minggu kan rencananya kan kubunya Arsyad Rashid yang menjabat Ketua Kadin periode 2021 sampai 2026 itu akan jumpa pers. Rencana itu akan digelar pukul 1 siang gitu kan. Tapi waktu itu aku di sana sekitar jam 12 siang, itu di bawah di sepanjang jalan itu sudah banyak ramai gitu ya. Orang-orang yang tidak dikenal gitu, orang-orang yang memang lalu lalang di situ, kemudian masuklah ke lantai 3. Aku masuk belum ada rame-rame, jadi masih biasa, lalu lalang masih biasa. Kemudian di ruangan itu udah siap semua perlengkapan untuk konferensi pers. Lantai 3 itu ruangan untuk konferensi pers. Konferensi pers. Di situ mic sudah ada, konsumsi sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi kondisi semakin tegang gitu ya, itu sekitar 1:30 menjelang acara. Itu orang-orang yang badannya gede-gede gitu ya. Dua kali badanmu. itu mau mulai memblokade pintu gitu ya. Memblokade pintu dari luar, ada yang menjaga dari dalam. Dan waktu itu aku di situ tuh di dalam terjebak, nggak bisa keluar karena dijagain dan akhirnya panitia yang dari kubunya Arsyad Rashid menggeser konferensi pers itu di hotel sekitar kawasan Menara Kadin. Di gitu. JS Luansa itu ya? Betul. Tapi bisa keluar? Akhirnya bisa keluar karena acaranya nggak digelar di situ kan. Jadi ngapain di situ gitu. Malah nanti nggak. Oh berarti yang ngejaga itu menahan orang untuk masuk. Betul. Tapi dia nggak menahan orang buat keluar. Betul. Dan hari itu juga aku mencari informasi kan siapa sebenarnya yang memblokade itu dan ternyata itu orang-orang yang diduga utusan dari Munaslup itu untuk
untuk memblokir akses Arsyad Rashid agar tidak memakai menara Kadin gitu. Ini kayaknya harus dikasih konteks dulu Nana. Iya. Munaslup, Arsyad, Anindya Bakri, coba tolong Itu dijelasin. yang Munaslup itu siapa? Suruhannya siapa itu? Nah itu kami dengar ya, karena untungnya Tempo waktu itu kami dapat informasi lebih awal sebelum Munaslup berlangsung. Dan memang benar karena ini bola panas, jadi orang nggak lama-lama megang bolanya kan langsung gitu. Kami dapat cerita lebih cepat ya, karena 2 hari sebelum itu kami sudah mendengar ada akan digelar Munaslup dengan calon tunggal yaitu Anindya Bakri, dan undangan itu disebar 2 hari menjelang. Tapi rekomendasi yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang pengen menggelar Munaslup itu H-1. Jadi undangan sudah disebar dulu, tapi rekomendasi dari orang-orang yang mengklaim pengurus daerah, Kadin daerah itu menyerahkan H-1 dan langsung di ACC. Itu hari Jumat, Sabtunya langsung digelar Munaslup. Jadi memang ini cepat banget ya, 2 hari langsung. Tanggal 14 September ya, betul, hari Sabtunya. Okay. Hari libur lagi. Hari libur, gitu. Ya. Berarti sekarang Ketua Kadin Indonesia ini siapa sih? Anindya Bakri atau Arsyad Rashid? Nah, nah ini Adil yang kemarin kejebak dan juga Goida juga kemarin sudah ketemu beberapa narasumber ya Goida ya. Betul. Menceritakan apa sih yang terjadi di Kadin sekarang itu, kok tiba-tiba ada Munaslup. Apakah ini juga sama dengan dulu ketika di 2021 itu kan pemilihan Kadin, Ketua Umum Kadin waktu itu kan juga sempat panas juga kan, sehingga sebelum akhirnya menghasilkan Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum, waktu itu ya sempat ada ya intervensi dari istana juga dan segala macam. Nah kira-kira apakah pola seperti itu juga berulang di Munaslup ini? Gimana ini Goy? Ya oke. Jadi sebelumnya nih kita kalau ditanya siapa sih ketua Kadin definitif sekarang, itu masih Arsyad Rashid. Karena Arsyad ini punya periode kepengurusan dari 2021 sampai 2026. Jadi kalaupun akan ada pergantian, itu baru akan melalui Munas. Betul, itu di 2026 harusnya gitu ya. Tapi kenapa ada Munaslup? Nah, lo harus jawab ini. Nah, ini dia. Panasnya sampai sini. Iya, jadi memang pekan lalu itu Kadin tuh, orang-orang Kadin disibukkan ya sama tiba-tiba ada Munaslup, dan ini jujur menimbulkan perpecahan di dalam Kadin gitu. Gue banyak ngobrol nih Namvin gitu sama orang-orang Kadin, baik di pengurus pusat sama kalau kita tahu Kadin itu tuh konstituennya ada juga Kadin daerah. Namanya Kadinda. Ini gue juga banyak ngobrol sama orang-orang. Bukan Adinda ya, bukan Kakanda ya. Adinda itu Indri. Kemudian ada juga konstituen itu asosiasi. Jadi kan kalau kita tahu Kadin itu juga menaungi asosiasi-asosiasi usaha ya. Gitu. Jadi berbagai macam asosiasi usaha itu juga punya hak suara di Kadin. Nah, anggota juga. Nah, ini jadi mereka-mereka ini tuh ada tiba-tiba diadu gitu, dibenturkan gitu. Jadi tiba-tiba harus ada dualisme ya, bisa dibilang ya gitu. Ada yang kubu Arsyad, ada yang kubu Anin gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kan pihak yang berarti menginisiasi ini adalah kubunya Anin dong gitu, yang sekarang terpilih dalam Munaslup tersebut gitu ya. Mereka beralasan kenapa sih harus ada Munaslup itu gitu ya, yang dadakan itu mereka bilang ini nggak dadakan gitu, karena ini sebenarnya sudah ada keresahan gitu ya di internal Kadin, baik pusat maupun Kadinda dan tadi asosiasi, mengenai pilihannya Arsyad. Kalau ingat, Arsyad itu merupakan ketua tim TPN-nya Ganjar Mahfud ya, paslon 03 waktu Pilpres kemarin. Nah, itu dianggap menyalahi aturan di Kadin yang seharusnya ketua Kadin itu tidak boleh berpolitik. Nah, walaupun selama ini ketum-ketum Kadin itu tetap berpihak juga, walaupun tidak langsung masuk ini ya. Betul, dan tim ya. setahu kita kan Arsyad sebenarnya udah ngajuin cuti kan untuk dan dia memang menjalankan tugas sebagai tim kampanye itu. Dan kita dengarnya udah dapet ACC loh dari Anindya Bakri, bener nggak? Oke, jadi iya betul. Jadi ketika sebelum ini kita kasih background dulu ya gitu. Kenapa sih Arsyad bisa ujuk-ujuk jadi ketua TPN 03 itu? Jadi Arsyad ini bilang ini tuh keputusan pribadinya dia gitu. Karena dia punya kedekatan dengan Puan Maharani dan suaminya gitu. Happy Hapsoro. Nah ya ini jadi sehingga membantu untuk menjadi tim pemenangan 03. Nah, dan ketika memutuskan ini, sebelum memutuskan ya, itu
Arsyad udah sowan gitu ke Kadinda, ke pengurus pusat internalnya Kadin sendiri gitu, untuk menyampaikan gitu kalau dia ada niat untuk menjadi ketua tim ses, jadi dia akan mengajukan cuti, dan gimana pendapatnya gitu, dan ini dibenarkan juga ya sama Kadinda baik yang menyetujui Munaslup kemarin maupun yang masih stance-nya sama Arsyad sampai saat ini gitu ya. Dan kala itu diizinkan gitu, semua nggak ada yang keberatan gitu. Bahkan Anin sendiri itu menyetujui. Iya. Oh, berarti kalau misalnya masalah yang soal Arsyad jadi ketua tim pemenangan nggak dipermasalahkan gitu ya. Terus apa? Kenapa kemudian ada Munaslup? Siapa yang menskenariokan ini dan segala macam? Apakah benar misalnya ada orang-orang senior di Kadin, di partai yang menginginkan Munaslup ini supaya Anin jadi ketum? Ketika dia sebetulnya 2021 jadi harusnya jadi ketum, tapi kemudian dipotong oleh Arsyad waktu itu. Iya. Nah, iya betul. Jadi ini memang backstory-nya ini banyak ya gitu, dan tapi ini bisa dibilang memang bukan ujuk-ujuk karena sebenarnya sinyal-sinyal itu sudah ada. Sinyal-sinyal Munaslup dan ada wacana-wacana. Bisa dibilang kudeta kan ya. Wacana-wacana kudeta ini tuh udah mulai ada terasa gitu ya. Itu khususnya setelah Pilpres. Pilpres yang setelah Prabowo Gibran menang. Betul. Dan yang mana itu kan berarti tim yang didukung oleh Arsyad kalah gitu. Nah, ini makin kentara nih suasananya. Ada aroma-aroma itu tuh yang kayak ada skenario-skenario kalau ingin menggeser posisinya Arsyad gitu dari ketum. Betul, aku menambahkan ya pada bagian itu ya. Jadi kubunya Anin itu menganggap situasi setelah Pilpres itu di internal kubunya itu seperti bara dalam sekam gitu. Jadi pengen ada upaya semangat untuk melengsarkan ya atau mendongkel si Arsyad sebagai pentolan Kadin. Jadi memang itu terus, dan waktu itu hari Minggu selesai jumpa pers, Arsyad menerima Tempo itu ya untuk wawancara khusus dengan dia, dan Arsyad di situ cerita bahwa dia mendengar upaya untuk melengsarkan dia itu tidak hanya sekali dua kali, tidak. Jadi momentum hari Sabtu itu itu gongnya. Tapi setelah Pilpres itu ada upaya paling tidak 3 kali untuk menggelar Munaslup dan melengsarkan dia. Nah, Arsyad cerita bahwa dalam satu pertemuan kubunya Anin itu mengundang makan gitu ya. Mengundang makan, dan orang-orang yang berpihak pada Arsyad cerita, "Pak, kami diundang, kita datang atau enggak?" Dan Arsyad waktu itu ya diundang, harusnya datang dong, apalagi makan gitu kan. Silakan teman-teman datang, dan di situ ada presensi gitu kan. Teman kubunya Arsyad menandatangani, tapi ada satu orang yang mengetahui dengan cara membalik itu. Ternyata itu bentuk surat dukungan gitu ya untuk Arsyad diganti. Nah, setelah itu kubunya Arsyad langsung mencoret-coret itu dan akhirnya batal. Itu kejadiannya kapan? Itu kira-kira setelah April sampai Agustus peristiwa itu jadi gitu. Dan goalnya ya kemarin gitu. Dan ketika selesai Munaslup, sebenarnya Arsyad tidak terlalu kaget gitu ya, karena ini sudah direncanakan dan dia mendengar sejak jauh-jauh hari. Dia kaget karena ini akhirnya menjatuhkan reputasi Kadin sebagai organisasi profesional pengusaha yang berkumpul di situ gitu ya. Kayak gitu. Cuman ini sebetulnya ini sih mengulang lagi sebetulnya episode pemilihan sebelumnya. Jadi di 2021 itu sebetulnya kan juga cukup cukup panas ya pemilihan ketua umum Kadin. Dan orangnya sama lagi. Orangnya sama ya. Ya sebetulnya waktu itu Arsyad itu kan calon yang muncul belakangan. Betul. Pertama-tama calon ketua umum yang mula-mula itu adalah Anin sama Lutfi. Lutfi. Dia cuman waktu itu Lutfi nggak jadi maju karena dia digeser jadi dubes Amerika. Selanjutnya balik jadi Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Menteri Perdagangan gitu kan. Nah, baru kemudian nama Arsyad belakangan muncul jadi calon ketua umum bersaing dengan Anindya Bakri, dan memang pada saat itu ya wajar Arsyad muncul belakangan sehingga sebagian besar dukungan dari Kadinda ini juga sudah mulai mengerucut ke Anin, karena Anin juga sudah cukup lama jadi pengurus di Kadin ya, di ketua bidang ini ya sekitar hampir 5 tahun lebih lah itu. Jadi dia memang cukup dikenal oleh kalangan pengurus terutama ya. Nah, cuman pada saat itu ya ini
kita udah sempat nulis laporannya di edisi 12 Juni 2021. Waktu itu memang ada campur tangan kuat dari Istana, dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung dan menjadikan Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin waktu itu. Sehingga bahkan sampai ada lobby-lobby ke Anindya Bakri, ke Abu Rizal Bakri juga, ayahnya Anin, si Pak Ical itu, dan sebagainya, untuk menggolkan skenario ini, Arsyad jadi ketua umum, sampai lokasi Munas juga digeser dari Bali ke Kendari, walaupun alasan yang dibuka ke publik itu untuk menghindari klaster COVID, klaster baru, karena pada itu kan masih pandemi kan, Juni 2021 gitu. Dan jangan lupa waktu itu kan sampai ada campur tangan Badan Intelijen Negara memastikan bahwa kehendaknya pemimpin untuk menggantikan Rosan ya waktu itu dengan Arsyad Rashid melalui semacam desakan untuk datang ke Kadinda memastikan Kadinda ini yang punya suara ini untuk memilih Arsyad waktu itu. Dan sampai kemudian Luhut pun pada saat itu turun tangan mempertemukan si Anin dan si Arsyad ini untuk keduanya, udahlah, ini karena maunya presiden begini, Arsyad yang jadi ketua umum, si Anin lu jadi ketua Dewan Pertimbangan. Ini win-win solution, supaya ya dari dulu sebetulnya pemilihan ketua Kadin itu ya sebetulnya pemilihan di antara mereka aja, di antara para pengusaha. Ya mungkin bumbu-bumbunya, munaslupnya dan sebagainya itu baru kejadian jelang lengser atau tengah-tengah. Kan ini bukan pertama kali Munaslup Kadin ini. Sebelumnya udah 2 kali kalau nggak salah kan terjadi pergantian ketua umum lewat Munaslup. Nah, cuman kabarnya untuk yang Munaslup kali ini, Munaslup yang Anin menggantikan Arsyad itu bumbu politiknya lebih kuat nih daripada masakan Padang ini. Ya, betul Nam. Aku Pak Arsyad juga cerita ya kalau ternyata kubunya Anin itu mengkampanyekan semacam bahwa Arsyad berseberangan gitu ya dengan Jokowi, dengan Prabowo, terutama untuk pemerintahan ke depan, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang militan gitu ya untuk punya semangat mendongkel si Arsyad, dan itu berkali-kali. Dan kenapa itu bocor? Kenapa informasi operasi ataupun upaya mendongkel Arsyad itu bocor? Karena orang-orangnya Arsyad di internal Kadin juga loyal gitu ya ke Arsyad, sehingga setiap ada upaya untuk mendongkel si Arsyad itu selalu lapor ke Arsyad, sehingga Arsyad juga cepat mengantisipasi operasi itu. Tapi info ini lo dapat dari mana dia? Itu dari Arsyad langsung. Jadi Arsyad mengakui kalau memang dia dipolitisasi di internal gitu ya. Padahal Arsyad usai Pilpres selesai itu dia, bahkan Kadin sekarang juga sedang menyusun semacam kajian untuk memproyeksikan ekonomi Prabowo gitu kan. Tapi internal itu ada campaign bahwa Arsyad ini berseberangan dengan Jokowi. Karena dia dulu sempat jadi ketua tim sesnya Ganjar, sehingga dia diasosiasikan sebagai dia tidak tidak pro Jokowi dan tidak akan pro Prabowo di 2 tahun kepemimpinannya berikutnya gitu ya. Betul. Okay. Nah, terus ini siapa ini yang menskenariokan adanya Munaslup? Kabarnya ada nama Pak Ical juga gitu. Iya, Nam. Jadi tadi kan udah disebut ya kayak keanehan-keanehan ya, karena kan tadi sebetulnya di 2021 udah ada kesepakatan kalau misalnya ini bakal Arsyad dulu yang maju gitu. Dan waktu itu juga nambahin ya infonya dari senior-senior Golkar juga bilang sudah ditetapkan setelah Arsyad itu akan lanjut Anin gitu. Jadi di 2006 timelinenya, dan Arsyad sendiri mengiyakan bahkan siap gitu jadi tim pemenangannya Anin saat itu. Intinya mereka akur dan tampak baik-baik saja. Kata siapa? Ini ada nih dari informan di senior-senior Kadin juga ya, gitu, yang intinya mereka tahu skenario ini. Nah, terus keanehan berikutnya kan tadi ya yang soal ketika soal si Arsyad tadi maju jadi ketua tim pemenangan Ganjar kemudian dipermasalahkan, padahal di awal itu semua setuju baik-baik aja, terus sekarang jadi diributin lagi. Nah, ini kan keanehan-keanehan nih, dan benar nih ternyata memang ada dorongan lain gitu yang lebih kental unsur politiknya gitu. Nah, kalau ditanya tadi siapa sih gitu ya, ini mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama soal Pak Ical, ini benar juga nih kalau misalnya ada
campur tangan gitu ya dari Pak Ical terhadap nanti posisi anaknya yang baru ini jadi ketum Kadin. Ini yang gue denger juga satu mungkin ada masih sisa-sisa dari 2021 yang lalu gitu, ketika seharusnya sisa-sisa kekecewaan gitu ya. betul. Kalau misalnya tanpa campur tangan istana bisa jadi Anin waktu itu Betul. ketua umum. Ini kan kayak di-cut gitu ya, kayak gitu. Dibegal. Dibegal tengah jalan. Sekarang begal balik. Gitu. Balas dendam. Balas dendam. Nah ya, jadi ada kubu-kubu yang membenarkan soal itu gitu, satu. Kemudian yang kedua itu juga memang ini ada permintaan langsung kabarnya dari pemerintahan selanjutnya, betul, yang menginginkan agar ada keseragaman di sini. Karena sebelumnya dijelaskan juga nih betapa sentralnya peran Kadin dalam pemerintahan, khususnya dalam urusan ekonomi. Yeah. Jadi sosok ketua Kadin itu tuh sangat penting, karena ketika presiden kemanapun gitu ya nantinya dalam urusan ekonomi, urusan investasi gitu ya, itu selalu akan dibawa, digandeng kemana-mana gitu. Nah bayangkan kalau misalnya presidennya Prabowo, terus masih Arsyad ketuanya, yang mana membayangkan ya, yang mana waktu itu tim suksesnya Ganjar Mahfud, kubu lawan gitu. Nah ini kan yang tidak diinginkan gitu, ada suara-suara yang tidak menginginkan ini. Nah Suara siapa? Kata siapa tapi informasi ini gimana? Oke. Informasi ini sebenarnya di kalangan internal Kadin sendiri ini udah rame, Vin, gitu. Jadi dari Kadinda itu bahkan udah dengar, asosiasi-asosiasi udah dengar, gitu. Jadi dari awalnya penawaran yang masuk itu dari Prabowo itu menawarkan ya ke Anin itu untuk jadi menteri. Yeah. Oke, itu disampaikan Prabowo ke Ical, ke ayahnya ya, ayahnya Anin gitu. Kalau ada rencana mau jadikan menteri. Nah, tapi preferensinya Ical sendiri ternyata nggak menteri deh gitu, tapi ketum Kadin gitu. Lebih strategis ketum Kadin ya? dibanding menteri. Menurut Ical lebih strategis untuk urusan bisnisnya kala itu. Nah, jadi yang disampaikan dibalik deh gitu, Anin jadi ketum Kadin dulu gitu. Nah, ini sempat juga mengemuka, makanya di internal Kadin itu ada opsi-opsi yang skenario bukan menggulingkan ya, tapi menukar posisi. Jadi menukar posisi yang tadi tukar guling. Iya benar-benar tukar kursi. Jadi dari Anin jadi ketumnya, Arsyad jadi ketua dewan pertimbangan gitu. Ini sudah sempat dimunculkan skenario ini, tapi resisten nih internal Kadin karena berbenturan dengan ADART. Ini juga dibenarkan oleh senior-senior Kadin yang bilang memang nggak memungkinkan untuk mengakomodasi itu. Karena kalau misalnya skenarionya si ketua umum mundur, itu yang naik itu wakil ketua umum, bukan tadi ketua dewan pertimbangan semacam itu. Nah, sampai akhirnya masuk lagi, kemudian lobby-lobby berikutnya itu langsung dari Anin kepada Arsyad. Nah, ini dalam beberapa kali dari sumber-sumber yang mengetahui ya, mereka ini beberapa kali melakukan pertemuan karena mereka ini sebenarnya temenan. Kolega lah itu di kolega ya. Kadin kolega dekat. Sesama oligarki. Lo yang ngomong ya. Ya kan nggak apa-apa oligarki. Iya, jadi mereka ini temenan. Jadi mereka sering udah ngobrol-ngobrol lah, baik formal maupun informal gitu ya, soal termasuk skenario ini gitu, kayak gimana kalau kita tukeran. Itu tuh udah beberapa kali disampaikan oleh Anin. Lebih tepatnya sih ada 3 kali pertemuan yang kita dengar ya gitu. Jadi dari sumber terpercaya tentunya. Pertemuan terakhir itu katanya dilakukan di Paris waktu Olimpiade kemarin. Nah, itu terakhir di situ. Anin kan pada saat itu, dan mungkin sampai hari ini juga dia sebagai ketua pengurus olahraga renang ya, dan renang. Gak usah dipraktekin Gaya apa itu? Karena gue seneng renang. Sama Arsyad itu panahan. Oke. Lanjut. Jadi ketemu dia di Paris tuh. Iya betul. Jadi itu pertemuan itu, tapi sampai terakhir pertemuannya masih deadlock. Intinya pihak Arsyad bilang jangan bro gitu, sabar, tunggu di 2026. Karena tadi balik lagi Arsyad mengacu ke legal. Mungkin Adil bisa. Soal informasi itu, waktu ketemu dengan Arsyad di Luansa itu ya hari Minggu itu, Arsyad juga membenarkan bahwa Arsyad sempat beberapa kali diskusi dan memang tawarannya adalah Arsyad menggantikan posisi Anin sebagai ketua Dewan Pengarah Kadin dan sementara si
Anin itu menjadi ketua umum, tapi Arsyad nggak mau. Persis kutipannya adalah sabar dulu bro, 1,5 tahun masa nggak sabar gitu kan. Makanya itu tadi yang di awal-awal itu campaign-campaign dilakukan sehingga Munaslup ini akhirnya bisa tergelar. Tapi Arsyad cerita kalau win-win solution dari deadlock itu adalah Anin yang lebih aktif keluar. Misalnya ada undangan ketemu Jokowi, nah itu Anin yang dipersilakan untuk datang. Si Arsyad lebih baik enggak deh, aku acara yang lain aja gitu. Nah sehingga itu yang akhirnya memunculkan ketenangan bagi Arsyad. Oh berarti si Anin udah mau nih untuk menunggu sampai 2026 dengan ditawari positioning Pembagian mobilisasi betul. Sehingga Arsyad lebih banyak di dalam, kamu yang keluar deh nggak apa-apa gitu. Asal kita tegakkan ADART ini gitu. Sehingga ketika ADART ini dilanggar dalam Munaslup itu ya Arsyad di sisi lain kecewa karena reputasi Kadin, tapi di sisi lain juga menyayangkan kenapa 1,5 tahun kok kebelet banget sih gitu kan. Ada apa gitu kan kayak gitu. Tapi setelah dia tahu ternyata Anin ngambil tindakan seperti itu ya, apa yang mau dia lakukan setelah ini? Apakah misalnya tadi ngambil tindakan hukum, toh secara aturan gue kok yang jadi ketuanya gitu, atau dia pasrah aja sebenarnya? Nah Arsyad nggak pasrah, Arsyad dia nggak pasrah bahwa Arsyad meninggalkan Menara Kadin, iya karena dia menghindari konflik. Bahwa konflik iya, sama pengawal-pengawalnya ya. Betul. Bahwa dia menghindari konflik iya, tapi untuk menyerah dalam arti melepas Kadin ke kubu Anin nggak dulu. Karena bagaimanapun Arsyad juga ketua terpilih sah gitu ya, berdasarkan kepres, sementara Anin masuk di tengah-tengah itu. Belum di kepres. Belum. Nah, kita nggak tahu tuh ke depan ini bola panas ini akan kemana gitu kan. Nah, kemarin timnya Arsyad sudah mengumumkan soal investigasi mereka ya terhadap pelanggaran-pelanggaran Munaslup, dan memang ditemukan ada pengurus yang bermain di dalam Munaslup ini, terutama mengorkestrasi bagaimana caranya itu bisa quorum. Kan kubu Anin mengklaim ini quorum gitu kan. Iya. Kubu Arsyad mengklaim yang lain beda gitu kan, dan itu sah-sah saja sesama klaim. Tapi kubu Arsyad kemarin sudah mengumumkan itu meskipun tidak terlalu detail ya, karena mereka beralasannya masih mendalami termasuk siapa sebenarnya tokoh di belakang itu gitu. Nah, ketika ditanya soal Ical, Pak Arsyad itu dia tidak banyak bicara gitu ya. Dia tidak membantah juga tidak membenarkan, tapi memang ada upaya keluarga dalam tanda kutip ya, di dalam tanda kutip untuk menguasai kumpulan pengusaha ini gitu. Enak ataupun ya, personal ya. Dicariin kerja soalnya. Tapi kok strategis banget sih jadi ketua umum Kadin sampai tawaran menteri diabaikan itu kenapa? Seberapa strategis ketua umum Kadin di Indonesia? Nah itu kalau Kadin itu sebenarnya posisinya sangat-sangat strategis. Jadi dia satu-satunya mitra pemerintah yang diakui untuk dari sisi pengusaha. Jadi mereka bahkan punya undang-undang sendiri. Betul. Undang-undang Kadin. Itu kenapa mungkin lebih milih jadi ketua Kadin dibandingin jadi kalau misalnya menteri. Pemerintah bikin regulasi undang-undang Cipta Kerja kemarin itu kayak, diskusinya pasti dengan Kadin ya. Karena kan ketua Kadin mau nggak mau karena dia sering ikut. Misalnya tadi ya kayak kemarin sering ikut presiden kemana-mana. Dia tuh sebenarnya punya akses lebih awal soal informasi-informasi kebijakan atau rencana investasi. Jadi kalau misalnya atau kerja sama dengan pemerintah atau proyek pemerintah dan segala macam gitu. Buat pengusaha informasi itu kan sangat penting untuk tadi misalnya ngelanggungin bisnis gue, keluarga gue, teman-teman gue. Temen lu. Pantes Pak Ical itu dua periode itu jadi ketua umum Kadin itu. Tambahin anaknya dong sekarang. Ya, mau diakui sekarang sama pemerintah atau belum diakui. Munas besok lagi. Nah, tapi kira-kira posisi pemerintah sekarang kayak gimana? Baik itu pemerintahan Jokowi yang sisa sebulan lagi atau pemerintahan Prabowo yang akan dilantik di Oktober terhadap situasi Kadin sekarang. Mereka mendukung Anin yang jadi ketum berdasarkan Munaslup atau Arsyad ketum sampai 2026 karena kemarin di acara sarasehannya Anin kan sudah hadir tuh Menteri Hukum Supratman. Ya. Dan itu sebetulnya udah jadi sinyal ya pemerintah sekarang dan pemerintah ke depan dukung siapa karena Supratman kan dari Gerindra. Nah, di mana posisi pemerintah? Karena dulu kan Jokowi pengennya Arsyad. Nah, sekarang siapa nih yang bermain? Oke, jadi pertama kita bahas yang Jokowi dulu ya. Jokowi di sini sih kalau berdasarkan informasi yang gue himpun gitu ya, penonton.
Ya. Jadi menyimak. Katanya, jangan lempar bola panas ke saya. Jangan lempar bola panas ke presiden lah. Dia dulu 2021 yang ini bikin bola panas gimana? Rumusnya kebalikan kan. Ya, jadi Jokowi di sini tuh nyimak, tapi ya dia ngikut lah merestui dengan apa yang terjadi. Ini semua dia udah aware, intinya dia aware gitu. Cuma dia memang tidak cawe-cawe sejauh waktu munas sebelumnya gitu ya. Nah, kalau konteks tadi Supratman itu di sini lebih kental muatan politiknya gitu. Jadi lihat dia selain sebagai Menkumham juga dia kan kader Gerindra. Ini juga dari informasi yang valid ya. Ini dari sumber-sumber dan dari Kadin gitu, dari partai politik gitu. Ini memang sudah ada arahan dari atas gitu ya. Atas mana? Enggak, dari presiden terpilih gitu ya untuk merestui ini gitu, untuk mengedepankan Anin gitu ya dan mengganti Arsyad gitu. Jadi tadi ya karena tidak seragam tadi gitu ya, ini seperti ada, makanya kalau dibilang cukup dadakan itu tadi ya, karena prosesnya kok kayak gerusa-gerusu gitu ya, nggak cantik gitu ya, sampai harus melangkahi ada ART yang diklaim kubu Arsyad seperti itu karena tadi memang perintahnya sebelum 20 Oktober atau sebelum presiden yang baru dilantik itu harus sudah beres nih urusan Kadin ini. Ini siapa yang ngejalanin skenario ini? Siapa lagi kalau bukan? Lu infonya siapa? ada di sini operasi kayak selalu sama disebut di mana-mana ya. Mr. Dasko yang bermain di sini gitu. Bang Dasko. Jadi yang memberikan arahan kayak munaslupnya tanggal 14 harus segera, itu semua itu udah dari Dasko. Ini dari infonya siapa nih? Ini info-info yang tadi ya dari sumber di Kadin, senior-senior Kadin maupun di partai politik itu juga membicarakan hal itu. Nah, waktu ketemu Arsyad itu persis ditanyakan bahwa ini siapa yang tanya? Lu yang nanya? Tanya langsung ke Arsyad kan. Pak, bener nggak kalau Bapak pernah menemui Dasko dalam kapasitasnya sebagai orkestrator dalam operasi Kadin ini, Munaslup ini. Nah, waktu itu Arsyad tidak mengaku, alias Arsyad hanya bilang bahwa dia hanya menemui petinggi partai politik, tapi tidak menyebut Dasko. Tapi cerita soal bahwa Dasko bermain di sini, Dasko merestui, tapi soal skema permainan di lapangan seperti apa, silakan kubunya Anin bermain. Tapi restu dari Dasko bahwa silakan mengoperasi Kadin, aku juga dengar gitu. Dari Jadi siapa? itu dari petinggi Kadin juga gitu ya. Dari petinggi Kadin. Dan siang tadi, berarti hari Rabu siang, salah satu petinggi Kadin juga ngabarin aku ya bahwa kubu Arsyad juga tidak diem. Sekarang kubu Arsyad juga sedang melobi orang-orang dekat Jokowi agar tidak meloloskan ke pres ya, untuk kubunya si Anin gitu. Minimal jadi, sampai Oktober. Betul. Nggak akan keluar. Betul. Tapi kubu Arsyad masih maksimal selain mengirimkan surat resmi, tapi di belakang kubu Arsyad juga mulai melobi-lobi bahwa Pak jangan dong, ini kan ilegal, ini menyalahi di ART. Dengan alasan ya Jokowi bakal babak belur lagi setelah banyak skandal yang dia ciptakan di negeri ini. Terus kalau dia akhirnya merestui Kadin, pergantian ini akan babak belur Jokowi, sehingga tim Arsyad lagi mencoba masuk dalam orang-orang dekatnya situ. Oke, nambahin lagi nih, Namvin tadi ingat karena Kadin ini megang peranan penting ya untuk presiden nanti, ini ada hubungannya sama target ekonominya Prabowo. Itu yang menginginkan pertumbuhan di atas 8%. Nah, ini tuh harus diantisipasi sedini mungkin. Jadi Kadin ini termasuk kunci, jadi harus di bawah koordinasi penuh gitu ya. Semuanya itu harus akses langsungnya ke pemerintahan terpilih gitu kan. Jadi makanya kenapa ini juga didesak segera dibereskan supaya bisa cepat nih koordinasinya, karena tadi segitu pentingnya untuk ngejar target pertumbuhan itu, jadi persiapannya harus matang gitu. Ini jadi dibahas nih di episode kemarin, kita kan sempat bahas yang nggak gua tonton itu ya. Iya, yang nggak lo tonton. Itu ya. Apa yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu kan konsumsi rumah tangga. Keduanya setelah itu adalah investasi yang datangnya dari para pengusaha. Kalau sampai ada gejolak di Kadin, banyak yang sebenarnya khawatir nanti jangan-jangan ngaruh ke rencana investasi. Kalau investasinya terhambat ya nanti nggak jalan tuh ekonominya. Ekonominya nggak jalan, yang rugi siapa? Kita. Emang lu percaya kalau ketua Kadinnya misalnya si Irama dengan presiden maka ekonomi akan melompat? Ya
Bahkan di IKN ya. Atau jangan-jangan ini ya ketua Kadin berganti ya mungkin hanya untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan bisnisnya mereka dan sebagainya. Betul. Gimana komentarnya Kadinda misalnya atau asosiasi-asosiasi ngelihat kondisi goyang di Kadin sekarang? Jadi ini tadi ya sudah keretakan ini udah nggak bisa dibendung gitu. Jadi memang betul ketika ada dualisme di pusat pasti ada dualisme juga di daerah gitu. Jadi kubu-kubuan ini kental sekali gitu ya di daerah gitu, dan kalau misalnya dilihat pemetaannya, ini gue juga melakukan pemetaan nih ya, setelah berkontak dengan banyak kadinda, banyak asosiasi gitu ya, ini untuk kubu Arsyad itu tuh dukungan lebih banyak datang dari kadinda. Ini sehubungan dengan posisi dia sebagai ketua, jadi kayak SK-SK-nya ketum-ketum kadinda itu juga dari Arsyad kan, jadi mereka loyal ke Arsyad gitu. Nah, sementara kalau kubu Anin ini selain memegang beberapa kadinda, itu punya loyalis juga dari beberapa kadinda, kubu Anin ini juga didukung sama asosiasi nih, Vin. Betul, alasan asosiasi itu kurang lebih mereka tuh nggak mau lah dengan drama-drama ini, jadi kayak mereka lebih kayak sebenarnya nggak ada yang masalah ya sama personalitinya Anin gitu ya, jadi mereka kayak ya udah silahkan aja gitu, cuman ada juga nih yang datang dari kekecewaan gitu terhadap kepemimpinan Arsyad, itu ada juga. Boleh disebut kok, ini salah satunya dari Asosiasi Tekstil yang udah bikin rilis bahkan ya menyatakan terang-terangan kalau mendukung Anin karena merasa tidak diakomodasi sama kubu Arsyad. Selama kepemimpinan Arsyad, sektor ini tidak diakomodasi atau tidak dilindungi atau tidak dibantu secara regulasi gitu ya. Pernah dibahas juga, nanti dikasih linknya ya. Soal tekstil yang tiarap ini. Nah, makanya ini mereka juga merasa ya sudah buntu gitu ya, dan banyak juga asosiasi yang berpikiran sama gitu, kayak udah jelas kok kalau misalnya keberpihakan presiden terpilih itu tidak satu gerbong dengan Arsyad. Jadi kalau mereka punya aspirasi nyampein ke Arsyad 1,5 tahun ke depan percuma buntu gitu. Jadi lebih baik dukung yang jelas-jelas udah pasti tadi ya gitu, punya akses ke sana, which is itu kubunya Anin gitu. Itu tapi dari tadi ngomongin Arsyad, sisi Aninnya sendiri gimana posisinya dia? Bener nggak sih dia terlibat dalam semuanya terus menyetujui terus? Iya, apa yang dia katakan sebenarnya soal kondisi ini? Ya itu tidak mungkin ya, namanya orang menjalankan misi kemudian dia belak-belakan bahwa aku mau itu kan, itu nggak mungkin, kita nggak berharap itu gitu kan. Tapi ada tangan-tangan ataupun jaringan-jaringan itu yang akhirnya mengorkestrasikan. Dia bilang apa sih? Udah sempet ngomong? Si Anin beberapa kali di konferensi pers justru kelihatan ya bahwa memang ini diorkestrasi ketika si Anin waktu selesai dari Munaslup berbicara bahwa ini keinginan Kadin daerah sebenarnya ya. Bahwa memang usulan ini ya memang dari Kadin daerah, tapi dengan persiapan yang cepat tadi, bahwa 2 hari undangan disebarkan dulu, baru rekomendasi Munaslup diserahkan, kemudian langsung Munaslup gitu kan. Dan si kubu Anin hanya mengklaim bahwa ini sesuai ADART, tapi tidak menjawab apa yang sudah ditemukan oleh kubunya Arsyad Rashid, bahwa ini tidak ada yang mendukung loh, bahwa ada 21 pengurus Kadin daerah yang sampai saat ini itu posisinya di Arsyad Rashid, bahwa Munaslup itu syaratnya kan 35 ya. Ada 35 pengurus Kadinda atau ketua-ketua. Nah, kubunya Arsyad itu mengklaim dia punya 21 dukungan. Sehingga ketika itu digelar Munaslup tidak quorum. Nah, makanya hasil dari investigasi kubunya Arsyad menemukan bahwa hanya ada sekitar 10 pengurus daerah yang datang saat itu dan beberapa orang diduga ada aktor-aktor yang memang dipaksakan agar quorum untuk memuluskan Munaslup ini. Anin membantah itu? Membantah itu, pasti membantah. Biasa lah, kliennya elit kayak gini. Untuk mempertahankan atau memperluas kepentingan bisnis mereka. Karena dari tahun ke tahun, peran Kadin baik dalam hal memajukan investasi, kemudian juga regulasi-regulasi yang lebih menguntungkan buat dunia bisnis dalam jangka panjang dan sebagainya tidak terlalu kentara. Justru yang kentara hanyalah orang-orangnya hanya mengejar kepentingan bisnis mereka sendiri. Jadi sebaiknya atau gimana? Ya teman-temannya sendiri atau kelompok-kelompoknya sendiri gitu.
Sebaiknya gimana? Sebaiknya gimana nih menyelesaikan ini biar nggak ribet-ribet? Posisi kita gimana, Nam? Kadin itu kan ini ya lembaga formal gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah mau bikin regulasi dan sebagainya ya tidak hanya mendengar atau minta masukan Kadin, tapi ada banyak sumber-sumber yang bisa memberikan masukan yang lebih terpercaya, yang tidak berat sebelah, yang tidak membawa kepentingan sendiri-sendiri. Pun juga investor-investor lain juga tidak harus datang ke Kadin, ada banyak asosiasi dan segala macam, dan itu juga bisa mereka akses secara terbuka kan. Jadi ya Kadin bukan satu-satunya dan harus lewat Kadin, tapi ya bisa lewat tempat lain. Kalau misalnya elit-elit mereka berantem ya ngapain gitu kan. Ini kan jadi sebetulnya ya tinggal nanti siapa yang mau diakui oleh pemerintah itu kan ya ini balik lagi hanya politik aja. Tapi gini Nam, secara simbolis Kadin itu agak unik ya logonya ya. Kalau teman-teman amati dia punya kuda 2. Iya. Kuda emas itu secara psikologis mungkin itulah membuat Kadin itu selalu terpecah, karena kalau kudanya saat ditunggangi ya yang lain kan kosong kan, sehingga itu memunculkan semacam hegemoni bahwa ini ada 2 kuda ya kita harus naikin semua, nggak boleh satu. Itu laki semua berarti itu. Laki semua. Itu nggak ada perspektif gender di situ. Jadi harus kayaknya secara simbolis itu berpengaruh ya mungkin ya ke psikologi. Kalau kudanya laki perempuan bisa beriringan tuh jalannya tuh. Oke deh teman-teman, kita sudah ya. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.